Departemen Teknik Mesin, kobarkanlah jiwa ragamu menjadi insan. Halo, perkenalkan semua para pendengar. Nama saya Dava. Saya dari Departemen Teknik Mesin 2021. Saya di sini sebagai kelompok 28. Mungkin kelompok 28 dulu boleh perkenalan dong. Dari siapa? Dari aku kali ya. Perkenalkan, nama aku Timothy dari DTM 2021 dari kelompok 28. Oke. Oke, perkenalkan, nama aku Rizky Rizali Aziz, biasa dipanggilnya Rizaldi dari Departemen Teknik Mesin 2021 dari kelompok 28. Oke, boleh langsung dari kelompok 29 untuk memperkenalkan. Nama gue Ikram dari Departemen Teknik Mesin 2021 dari kelompok 29. Oke. Perkenalkan, gue Muhammad Adril dari Departemen Teknik Mesin 2021 dari kelompok 29. Perkenalkan, gue Dimas dari DTM 2021 dari kelompok 29. Oke, jadi kita udah semua perkenalannya. Jadi para pendengar di sini udah tahu belum sih kita ini mau bahas apa? Jadi kami berenam ini mau menceritakan tentang pengalaman kita, perjuangan kita bagaimana masuk UI ya, teman-teman sekalian. Iya. Oke. Jadi kan UI itu kan terkenal bagaimana universitasnya itu sulit kan, kayak banyak yang mau daftar ke UI gitu kan. Apalagi juga kayak masuk ke teknik mesin dan juga teknik perkapalan yang satu departemen tuh. Nah, juga universitas ini kan juga top universitas di Indonesia kan. Jadi mungkin kita di sini bisa bagi pengalaman kita, bagaimana cara kita masuk UI, bagaimana kita mungkin cara belajar atau apa motivasi kita sampai kita bisa memilih Universitas Indonesia ini sebagai tempat kita menempuh jenjang pendidikan kita sampai sarjana nanti. Oke. Mungkin ada yang mau memulai cerita dulu untuk menceritakan tentang perjuangan masuk kampus perjuangan ini. Boleh dari kelompok 28 dan juga dari kelompok 29 boleh. Oke, mungkin Ikram boleh. Dari gue dulu kali ya. Iya, boleh. Nah, kalau perjuangan gue masuk UI itu dimulai dari gue ikut ini. Gue dapet SNM kan dari sekolah tuh, kota. Nah, gue masukin ke teknik perkapalan kalau nggak salah. Iya, teknik perkapalan. Di SNM, kalah sama yang bawa gue tuh. Di ranking bawa gue dia bisa masuk. Dia menang di nilai fisikanya. Kalau gue lihat ternyata fisik gue lebih rendah dari dia kan. Nah, gue kalah. Ya udah, gue nyoba PPKB. PPKB gue masukin teknik mesin. Gagal juga tuh PPKB. Nggak ada yang masuk dari sekolahan gue ternyata PPKB tuh. Parah dah. Di tekniknya nggak ada yang masuk kan. Nah, habis PPKB gue SBM sih nggak ngambil UI ya. Gue mikir UI, wah SBM-nya apa, ininya apa, kuotanya kecil-kecil banget. Di tekniknya kan di SBM itu cuma berapa belas tuh. Ya udah gue ngambilnya ke IPB. Gue ambil IPB teknik pertanian. Ya, alhamdulillah gue di SBM masuk IPB. Habis itu gue mikir, pengen UI tetap gitu kan. Jadi gue sebelum itu udah daftar SIMAK dulu tuh. Nah, daftar SIMAK, gue masukin berapa jurusan ya? Ada 5 kayaknya, ada 5 jurusan gue masukin tuh. Ada teknik komputer, teknik mesin, perkapalan, MTK sama sistem info kayaknya. Ya, sistem info. Gue SIMAK akhirnya masuknya di teknik perkapalan. Ya udahlah, gue ambil kan teknik perkapalan di UI di Bandung. Ya udah, karena kan gue mikir UI
universitas ya terbaik lah gitu kan. Orang juga susah lah mau masuk UI itu, apalagi tekniknya kan. Ya udah gue ambil aja tuh. Oke, Udah kali sih. mungkin Ikram bisa cerita deh pengalaman belajarnya gitu untuk mempersiapkan masuk UI itu gimana kan? Mungkin para pendengar yang nonton podcast ini penasaran gimana sih anak UI itu bisa masuk, belajarnya itu gimana gitu kan? Mungkin dari SMA ini sendiri bisa Ikram ceritain gimana, oh aku SMA tuh kayak gini, kayak gitu misalnya kan? Boleh? padahal gue tuh di SMA tuh ya nggak pinter-pinter amat padahal Pak. Ranking gue juga jelek gitu loh. Ranking belasan aja kan, pas akhirnya ya masuk tuh 10 besar ya. Oke lah, gue mah nggak pinter-pinter banget kan. Nah, pas pas simak pun gue kan udah keterima SBM tuh. Gue nggak belajar anjir. Gue udah nggak belajar nggak apa. Nah, ya udah, gue ngisi aja kan yang gue tahu. Masuk. Ya udahlah, gue nggak belajar apa padahal mah. Nggak ada Terus untuk simak persiapan. sendiri gimana? Apa? Untuk simak sendiri bagaimana? Ya kalau simak itu gue kagak ada persiapan apa-apa padahal gue ya Gak ada gue persiapan. sih les ini aja, gue les apa inten sih. Oh, inten dulu ya. Ya, buat SBM intennya kan. Tapi dari inten tuh ada lanjut yang buat mandirinya. Ya udahlah ikut gitu. Tapi pas udah masuk SBM gue udah nggak ikut les lagi tuh. Ya udahlah. Simak biarin aja, gue nggak belajar apa-apa lah. Dan itu kamu pas keterima bahwa kamu itu, ternyata lulus itu gimana deh perasaan yang ini juga buat para pendengar ya, pendengar podcast kita. Jadi masuk UI itu nggak hanya bermodal kita harus pinter kan, itu kan jadi kan terbantahkan gitu kan. Jadi kan sebenarnya masuk UI itu juga ada rezeki-rezekiannya gitu Ya, kan juga kan. harus ada doa Nggak harus juga itu, gitu loh. iya. Harus doa. Jadi nggak harus kita itu emang pure emang cuma dari otak itu mungkin nggak juga ya gitu ya. Mungkin gimana tuh perasaan pas tahu-tahu pas buka pengumuman tuh kamu lulus itu gimana? Ya pasti kan bahagia banget ya, udah senang banget kan. Tapi gue kayak, tapi karena apa ya? Karena udah masuk SBM sih gue kagak kayak yang pas gue keterima SBM. Pas gue keterima SBM kan karena gagal mulu tuh, lebih happy kan pas simaknya. Happy-nya ya happy, tapi gak se-happy yang pas SBM itu. Karena kan udah masuk juga, tapi ya happy-nya banget sih. Karena kan teknik UI kan susah lah. Orang tahu lah masuk teknik. Lu SBM-nya di mana keterima? IPB gue. Oh, alasan milih UI? Ya karena itu kan universitasnya lebih tinggi rankingnya gitu. Iya, emang bener sih banyak ngincar. Itu temanku aja itu dia itu keterima di S1 ya, aku juga cerita nih. Itu di UIN ya, di UIN Jakarta itu. Dia itu ternyata simak dianya juga lolos, tapi D3 vokasi gitu. Nah, jadi dia bela-belain hanya gara-gara pengen masuk kampus perjuangan gitu kan kayak bangga aja gitu kan kalau pakai jakun nanti kan kita ya. Jakun gitu. Iya, foto di gedung itunya kan. Jadi dia lebih ngambil UI. Memang banyak sih yang memang ngebelain untuk masuk di UI ini. Mungkin apa yang bisa Ikram sampaikan lagi ada nggak? Udah kali segitu aja loh. Oke. Mungkin kita bisa langsung ke kelompok 28 dulu ya untuk bercerita. Mungkin dari siapa yang mau volunteer dari kelompok 28? Dari aku aja kali ya. Ya, persilakan. Jadi sebenarnya waktu SBM itu pilihan aku tuh ITS, informatika. Pilihan 2-nya informatika juga di UB. Nah, pada saat SBM itu sebenarnya kalau bisa diingat-ingat kembali, usaha itu kayak nggak sebanding dengan ekspektasinya. Jadi waktu buka pengumuman itu kayak sebetulnya berharap kan, tapi kayak sadar diri juga kayak selama ini kan aku main-main, kayak apalagi online kan, kalau masih ada waktu luang gitu lebih ke lanjut lagi lah anime apa segala macam, pokoknya bener-bener nggak efektif lah waktunya. Pas di SBM-nya nggak buka pengumuman nggak lulus, itu kayak kecewa itu benar-benar kecewa tapi sadar diri gitu. Jadi kayak
agak ada nyangkut gitu. Nah, setelah itu seharusnya kan dari SBM sambil belajar untuk SIMAK kan. Jadi setelah ujian SBM itu aku nggak nggak lanjut belajar, bener-bener kayak ya udahlah tunggu hasil lah. Tiba-tiba pas keluar pengumuman SBM panik tuh. 5 hari kan, dari pengumuman SBM ke ujian SIMAK seminggu kali ya. Seminggu. Nah, seminggu. Nah, di situ baru yang benar-benar belajarnya. Itu pun waktu pilihan 1 SIMAK kan ilmu komputer juga. Pilihan 2-nya sistem informasi. Baru ini pilihan ketiga teknik mesin. Setelah dipikir-pikir kalau misalnya pengen mau masuk informatika atau ilmu komputer tuh ternyata benar-benar susah gitu. Jadi tapi kalau udah keterima di teknik mesin teknik UI gitu kan tetap senang juga. Jadi waktu buka pengumuman SIMAK kan sebenarnya aku udah males, aku pasrah aja gitu. Karena seminggu kayak yang lain pasti usahanya udah jauh lebih besar. Aku pas mau mandi, terus kakak aku manggil kan, kayak mana pengumuman SIMAK? Ya udahlah, nggak apa-apanya itu, nanti nggak lulusnya tuh, aku bilang gitu kan. Pas mau mandi dipaksa aku, udah ayo lihat. Akhirnya buka kan, masuk kamar, pas masukin nomor ujian ya kalau salah, nomor ujian, enggak, itu dia login, pakai login akunnya, baru ada lihat hasil kan. Terus itu betul-betul kayak yang aku baca, aku nggak ada ngecek jurusan apa-apa, nggak ada ngecek jurusan, nggak ada ngecek apa sekali, cuma baca selamatnya itu aja kayak, terus aku refresh webnya, ternyata masih betul, masih nama aku Yusuf Timothy. Jadi itu betul-betul kayak senang sih, cuman merasa hoki juga kali ya, kalau dipikir-pikir usaha yang selama ini nggak, ya hoki lah mungkin bisa masuk UI. Jadi untuk para pendengar kan udah itu kan, jadi kita itu nggak masuk UI itu emang pure harus memang bener-bener kita itu memang juga ya harus dari doa itu kan siapa tuh kan malaikat lewat ya enggak, jadi diaminkannya untuk lagi berdoa gitu kan. Ya doa juga harus lah. Tapi benar-benar usaha juga harus sih, cuman kayak kan nggak semua orang juga bisa hoki gitu. Iya. Apalagi kalau FK kan betul-betul nilainya yang diambil 800 ngeri. Fakultas teknik pun juga ini ya favorit juga ya di UI itu nilai UTBK-nya itu besar-besar itu. Teknik kimia kalau nggak salah ya nomor 1 ya. Iya, itu pun peringkat paling besar nilai UTBK itu 2 itu terbesar itu dari anak teknik UI semua kan. Dari iya. Jadi kita sebagai anak teknik ya harusnya bisa bangga lah, ya enggak sih? Dari satu fakultas kita soalnya. Iya. Mungkin ada kesan-kesan dari kamu keterima di UI gimana gitu kan? Dari orang tua, keluarga gitu, gimana? Oh, kalau orang tua sih, mamaku nangis. Kalau papa kayak terharu ya gitu ya? Iya, kalau papa kayak biasa aja sih, karena kayak mungkin dia mikir hoki juga kali ya. Waktu dibilang SBM tuh, waktu aku bilang nggak lulus kan, papa cuman kayak, oh ya udahlah, kamu pun masih sering main-main gitu, jadi kayak ya udahlah. Gitu aja sih paling. Oke, terima kasih. Thank you. Untuk Timothy ya. Mungkin bisa juga jadi buat pelajaran bagi pendengar semuanya untuk ngambil hikmahnya gitu kan. Tapi di sini aku tuh nyaranin jangan kita masuk UI pun kita nggak ada perjuangan gitu ya, nggak guys, nggak belajar gitu. Jadi kita itu harus masih belajar kan. Nggak pasti yang keterima di UI kan pasti ada perjuangannya juga kan, kita kayak belajar, nggak mungkin doa saja tidak cukup kan, seperti itu. Betul. Terus kalau satu saran sih mungkin kalau belajarnya itu waktunya efektif gitu. Jadi kayak nggak perlu yang pagi sampai malam itu, mending efektif dia. Kayak 1 bulan fokus untuk fokus sebelum SBM, aku rasa gitu lebih bermanfaat daripada kayak 1 tahun tuh udah bimbel terus kayak kadang cabut, bolos gitu, itu nggak efektif sih. Itu aja sih paling. Oke. Terima kasih untuk Timothy. Mungkin dari kelompok 29 ada yang mau nambahin
atau mau nyampein juga kesan-kesannya? Gua boleh kali ya. Jadi gua ceritanya hampir mirip sih sama kayak Timothy. Jadi gue tuh ngambil SBM ITB Teknik Mesin, terus yang pilihan keduanya Informatika Umbrau ya. Nah gue tuh nggak diterima. Tes. Iya, silakan. Jadi gue nggak diterima di SBM. Jadi gue tuh sedih sih waktu itu, langsung kayak mikirin mau ngambil banyak mandiri lah, banyak pokoknya. Kayak dari ngambil mandiri ITB, TS, terus Umbrau. Nah dari situ gue langsung belajar gitulah sama dari kakak gue, dari bapak gue. Jadi gue diajarin biar lebih apa sih, kayak lebih siap lagi gitu buat ujian kayak SIMAK. Nah sebenarnya gue SIMAK tuh waktu itu kurang percaya lah bisa masuk. Soalnya sebelumnya kan ada kayak pengumuman mandiri ITB dulu kan, ada mandiri ITS. Jadi gua nggak keterima tuh ITS mandirinya. Jadi gua tuh kurang apa sih, pas pengumuman SIMAK tuh gua nggak percaya gitu lah bisa masuk. Tapi alhamdulillah pas gua buka, gua keterima gitu. Gue seneng banget, gak nyangka gitu. Dan alhamdulillah gue masuk ke pilihan pertama gue ya di SIMAK, Teknik Mesin. Mama gue nggak nyangka juga, bapak gue nggak nyangka juga, kakak gue juga nggak nyangka, sampai ini sih, ya sampai nggak nyangka gitulah. Dan sebelumnya gue ini sih nggak ya pinginnya ke ITB awalnya mah ya, tapi ya gara-gara rezeki, namanya juga ada hokinya mungkin. Jadi alhamdulillah gue senang juga sih bisa terima di SIMAK. Oke, terima kasih buat Andrian yang udah memberi kesan-pesannya. Mungkin si Dimas sama Rizky ada yang mau ditambahin? Mungkin kata Dava tadi benar banget ya, kayak nggak cuma usaha doang buat masuk UI gitu kan, butuh doa. Dan itu benar-benar terjadi di gua pribadi, karena gua kan masuknya lewat jalur SNM nih, kayak itu benar-benar bersyukur banget di pilihan pertama, di sistem masuk pertama udah keterima gitu. Jadi menurut gua doa itu penting, apalagi doa orang tua tuh, minta restu, minta doa sama mereka tuh penting banget, karena usaha doang sebenarnya nggak cukup, benar kata Dava tadi sih. Iya, benar. Mungkin langsung ke Rizky. Ya, setuju banget. Itu usaha doang nggak cukup. Doa itu harus kalian ngelakuin apa yang kalian lakuin, tapi harus berharap juga sama Tuhan dan percaya kalau Tuhan bisa ngabulin permintaan kalian. Gitu. Minta restu sama orang tua itu penting banget deh. Itu manjur banget ampuh. Nah, jadi para audiens kalian, seperti apa yang udah teman-teman udah ceritain di sini, jadi sebenarnya masuk UI itu ya memang nggak harus cuman belajar doang kan gitu, kita harus minta doa restu dari orang tua, kita juga harus usaha juga, dan belajar saja tidak cukup kan ya. Mungkin untuk para pendengar di sini, semoga apa yang kami berikan di sini dari sekitar 20 menit ini, apa yang kami berikan ini, semoga menjadi bermanfaat dan menjadi bekal-bekal bagi para penonton. Saya sebagai moderator dan teman-teman sekalian di sini meminta maaf jika ada salah perkataan kami dari apa yang kami ucapkan saat kami podcast ini. Mungkin kami sudahi podcastnya sampai sini. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Dadah. Departemen Teknik Mesin, kobarkanlah jiwa ragamu.
insan berguna.